Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Marni, NPM 20.170.12.0015. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah Bapak berikan pada minggu lalu, yang mana topik pembahasan kita yaitu screening. Baiklah, tidak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Yang mana pada pertanyaan pertama yaitu menjelaskan dengan disertai contoh yang dimaksud dengan screening. Pengertian screening yaitu adalah deteksi dini dari suatu penyakit atau usaha untuk mengidentifikasi penyakit atau kelainan secara klinis sebelum jelas dengan menggunakan tes. Pemeriksaan atau prosedur tertentu yang dapat digunakan secara cepat untuk membedakan orang-orang yang kelihatannya sehat tetapi sesungguhnya menderita suatu kelainan. Contoh dari screening tersebut yaitu mamografi untuk mendeteksi ca-mamae, pap smear atau mendeteksi ca-serviks. Yang ketiga yaitu pemeriksaan tekanan darah untuk mendeteksi hipertensi, dan pemeriksaan reduksi untuk mendeteksi diabetes mellitus. Baiklah, selanjutnya untuk pertanyaan kedua yaitu mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh tujuan dari pelaksanaan screening. Yang pertama yaitu mendeteksi dini penyakit tanpa gejala atau dengan gejala yang tidak khas pada orang yang sehat, akan tetapi mungkin menderita penyakit. Contohnya mendeteksi dini masalah COVID-19 dengan rapid test untuk melihat penderita yang terserang COVID-19 tersebut. Yang kedua yaitu penemuan solusi masalah kesehatan secara tepat. Adanya deteksi dini diharapkan menemukan pengobatan secara tuntas, membahayakan dirinya dan lingkungan, serta tidak menjadi sumber penularan sehingga epidemis dapat dihindari. Contohnya yaitu besarnya kasus hepatitis dari gejala dini dapat diketahui pencegahan secara tuntas sehingga mengurangi masalah penularan penyakit tersebut. Selanjutnya yaitu yang ketiga mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh prinsip-prinsip uji screening. Yang pertama yaitu melakukan pemeriksaan kelompok penduduk. Contohnya melakukan pemeriksaan terhadap kelompok penduduk yang dianggap mempunyai risiko tinggi penderita penyakit TB paru. Dan apabila hasil tes negatif, maka dianggap orang tersebut tidak menderita penyakit TB paru. Selanjutnya yang B, bila hasilnya positif, maka dilakukan pemeriksaan diagnosis. Contohnya dari hasil pemeriksaan terhadap penyakit TB paru, hasilnya positif, maka dilakukan pemeriksaan diagnostik dari hasil positif ini. Maka penderita dianggap sakit dan mendapatkan pengobatan. Selanjutnya pertanyaan yang keempat yaitu menjelaskan dengan disertai contoh yang dimaksud dengan nilai prediktif dalam screening. Pengertian dari nilai prediktif ini yaitu nilai prediktif suatu penyakit dari hasil suatu tes atau pemeriksaan untuk menilai sejauh mana efikasi dari suatu tes screening. Contohnya yaitu positif screening dengan negatif screening. Dan untuk soal terakhir yaitu mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh macam-macam nilai prediktif dalam screening. Yang pertama itu true positif, yang menunjukkan pada banyaknya kasus yang benar-benar menderita penyakit dengan hasil positif pula. Contohnya pasien diabetes yang hasil screeningnya positif dan dia benar-benar sakit. Yang kedua false positif, yang mana menunjukkan pada banyaknya kasus yang sebenarnya tidak sakit tetapi hasil menunjukkan hasil yang positif. Contohnya pasien diabetes yang hasil screeningnya positif akan tetapi dia tidak sakit. Yang ketiga true negatif, menunjukkan pada banyak kasus yang tidak sakit dengan hasil tes yang negatif pula. Contohnya pasien diabetes yang hasil screeningnya negatif dan dia benar-benar tidak sakit. Dan yang terakhir yaitu false negatif, yang menunjukkan pada banyak kasus yang sebenarnya menderita penyakit tetapi hasilnya negatif. Contohnya pasien diabetes yang hasil screeningnya negatif akan tetapi dia sakit. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Apabila ada salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.